uraian tentang Kerajaan Mataram di Indonesia, bagaimana berdirinya kerajaan tersebut hingga runtuhnya kerajaan tersebut. Mari simak videonya. Kerajaan Mataram. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Ki Ajeng Pemanahan. Raja pertama Kerajaan Mataram adalah Penambahan Senopati atau Sutawijaya. Beberapa candi peninggalan Mataram, yaitu 1. Candi Prambanan, 2. Candi Borobudur, 3. Candi Mendut. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Penambahan Senopati pada tahun 1584 mendeklarasikan terbentuknya Kesultanan atau Kerajaan Mataram Islam di Alas Mentau. Alas Mentau adalah sebuah daerah yang saat ini dikenal dengan sebutan Kota Yogyakarta. Penambahan Senopati selaku pendiri dari Kerajaan Mataram Islam kemudian menobatkan dirinya sebagai raja sekaligus sultan pertama yang memiliki gelar Senopati ing Alaga Sayyidin Patamagama. Penambahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Setelah beliau wafat, kepemimpinan Kerajaan Mataram dilanjutkan oleh Raden Mas Jolang bergelar Susunuhan Hanyangkrawati yang merupakan ayah dari Sultan Agung. Letak Kerajaan Mataram. Seperti di penjelasan sebelumnya, Kerajaan Mataram Islam berlokasi di Alas Mentau yang saat ini sudah menjadi Kota Yogyakarta. Adapun pusat pemerintahan Kesultanan Mataram saat itu adalah di Kota Gede atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan Kota Gede. Awal kejayaan Kerajaan Mataram. Di eranya Sultan Agung berhasil menguasai banyak daerah kekuasaan di berbagai wilayah di Jawa. Selain itu, Kerajaan Mataram Islam juga di bawah kepemimpinan Sultan Agung juga berhasil menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat saat itu. Beberapa di antaranya ialah pada bidang ekonomi, keagamaan, budaya, hukum, pemerintah, dan masih banyak lagi. Di masa kepemimpinannya, Sultan Agung memiliki beberapa kebijakan penting dalam bidang ekonomi yang diusungkan, yakni sektor pertanian, fiskal, dan juga moneter. Pada era Sultan Agung, beliau membangun sektor pertanian dengan memberikan tanah kepada petani dan membentuk forum komunikasi sebagai tempat pembinaan. Adapun dalam urusan fiskal, Sultan Agung mengatur regulasi pajak yang tidak memberikan beban kepada rakyat. Kemudian pada bidang moneter, Sultan Agung membentuk lembaga keuangan untuk mengelola dana kerajaan. Di bidang keagamaan dan hukum Islam, Sultan Agung menetapkan aturan yang sesuai dengan aturan Islam. Tak hanya itu, ulama pada kala itu juga diberikan ruang untuk bekerjasama dengan pihak kerajaan. Bahkan, Sultan Agung juga menetapkan penanggalan atau kalender Jawa sejak tahun 1633, di mana perhitungan tanggal tersebut merupakan kombinasi kalender Saka dan Hijriah. Pada bidang kebudayaan dan kesenian, Sultan Agung juga termasuk pemimpin yang sangat berperan dalam memajukan kesenian wilayahnya. Menurut sumber sejarah, berbagai jenis tarian, gamelan, hingga wayang sangat berkembang pesat di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Awal kemajuan kesenian, Sultan Agung juga turut serta dalam menghasilkan karya seni berupa serat sastra Gandhi. Sastra bahasa di zaman tersebut juga semakin berkembang ketika Sultan Agung mulai memberlakukan penggunaan tingkatan bahasa di wilayah luar Yogyakarta hingga Jawa Timur. Sultan Agung juga termasuk pemimpin yang menginisiasi terbentuknya provinsi dengan memilih adipati sebagai kepala wilayah di setiap daerah yang dikuasai Mataram. Runtuhnya Kerajaan Mataram. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam dimulai ketika Sultan Agung kalah dalam sebuah misi yang bertujuan untuk merebut Batavia. Saat itu, Sultan Agung bertujuan menaklukkan seluruh wilayah Jawa dari tangan Belanda. Setelah peristiwa kekalahan tersebut, aspek ekonomi para masyarakat dalam Kesultanan Mataram semakin melemah karena banyak masyarakat yang diserahkan untuk menghadapi perang. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam juga disebabkan rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Salyendra kepada Jawa yang tidak pernah berhenti. Permusuhan ini terus-menerus terjadi hingga Wangsa Isana meraih kekuasaan selanjutnya.
Saat Empu Sindok memimpin memerintahkan di Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang untuk menyerang wilayahnya. Pada akhirnya pertempuran itu pun terjadi di wilayah Anjuk Ladang, yang sekarang telah dikenal dengan sebutan Kota Ngajuk, Jawa Timur. Pertempuran itu pun dimenangkan oleh kubu Empu Sindok. Peninggalan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam yang merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di tanah air, tentulah memiliki banyak peninggalan. Barang peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam selain menjadi situs atau sumber sejarah kepada para generasi di tanah air, juga bisa menjadi tempat wisata. Berikut ini merupakan beberapa sumber sejarah sekaligus peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang masih bisa ditemui hingga saat ini. Adanya Tahun Saka, adanya Kerajaan Perak, adanya tradisi Kalang Obong, terdapat kuliner khas kue kipo, terdapatnya peta buat kembang lampir, terdapat Segara Wana dan Syuh Brata, terdapatnya Rumah Kalang. Sekian cerita singkat tentang berdirinya Kerajaan Mataram dan cerita runtuhnya Kerajaan Mataram dan beberapa peninggalannya. Saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.